Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Khatamin nabiyyin la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala kembali berikan kita kesempatan untuk hidup, dan hari ini adalah kenyataan hidup kita yang sesungguhnya, yang tentunya ini adalah kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah sia-siakan kesempatan yang telah Allah berikan kepada kita, ya, dengan mencurahkan segenap potensi yang Allah berikan kepada kita untuk senantiasa menjalankan amanah-amanah dalam hidup ini. Ya, terutama kita sebagai pelajar, yaitu amanah untuk menuntut ilmu, kemudian berbakti kepada orang tua, dan juga menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa beribadah kepadanya. Salam dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, para pengikutnya hingga akhir zaman. Dan semoga kita termasuk pengikutnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang senantiasa istiqomah mengikuti jejak langkah hidupnya. Baik anak-anakku sekalian, mari kita lanjutkan pelajaran kita. Pada pembahasan kali ini kita fokus membahas soal dan bahasan yang berkaitan dengan materi koordinat kartesius. Nah, sebelumnya esensial fawas yang ingin hendak Mister sampaikan adalah esensial fawas gemar beribadah. Ya, tentu kita belajar adalah bagian dari ibadah. Dalam keseharian hidup kita belajar, ya, via Zoom, via YouTube, begitu ya. Atau insya Allah sebentar lagi kita akan belajar, insya Allah ya, belajar secara normal ya. Sebagaimana dulu ya kita pernah sekolah, ya kita datang ke sekolah ya, kemudian bertemu dengan guru-guru, teman-teman kita ya, kemudian masuk kelas dan lain sebagainya, sebagaimana kita belajar normal ya, insya Allah ya. Nah, ini adalah bagian dari ibadah ya, dalam keseharian hidup kita menuntut ilmu, sholat, puasa, tilawah Quran ya, berbakti kepada orang tua, membantu orang tua ya, bersedekah, silaturahmi, menjenguk orang sakit, begitu ya. Itu semuanya adalah bagian dari kita sebagai hamba Allah, yaitu beribadah kepadanya. Walaupun ibadah itu berupa interaksi sama kita ya, namun interaksi itu didasari atas kesadaran kita akan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan amanah-amanah yang ada di pundak kita. Nah, dari kebiasaan kita beribadah, maka akan tertanam kecintaan, akan tertanam kegemaran. Karena Allah menjanjikan itu, ya. Dan itu perjuangan hidup itu seperti itu, ya. Mengendalikan hawa nafsu, ya, mengekang hawa nafsu kita. Kalau kita tidak isi dengan aktivitas ibadah, maka disitulah celah setan untuk menggoda, dan hawa nafsu kita bisa tidak terkendali kalau hidup kita setiap ruang dalam waktu dalam hidup kita tidak kita isi dengan ibadah, maka hawa nafsu kita yang berbicara dan setan yang menggoda ya. Allah Subhanahu wa taala sampaikan ya bahwa Allah akan tanamkan kecintaan kita terhadap ibadah-ibadah yang akan menjadi kegemaran yang Allah tanamkan kepada hati dan pikiran kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Quran surat Al-Ankabut ya, waladina jahadu fina lanahdiyanahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami ya. Berjihad, berjuang ya, semata-mata yang kita lakukan adalah untuk agar Allah ridho ya, untuk mencari keridhaan kami, fina ya, di jalan kami ya. Fina di jalan kami, yaitu untuk mencari keridhaan kami ya.
lanahdiyannahum subulana, maka kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Wa innallaha lama'al muhsinin, sungguh Allah beserta orang-orang yang berbuat kebaikan. Ya, jalan-jalan kami di sini maksudnya apa? Kecintaan kita terhadap apa yang Allah ridhoi, ya. Kecintaan kita terhadap Allah, apa yang Allah ridhoi, dan kecintaan itu, kegemaran itu adalah aktivitas ibadah yang Allah tanamkan kepada diri kita. Karena apa? Karena kita telah berjuang, ya. Dan Allah melihat perjuangan kita. Ketika kita belajar, ketika kita sholat, ya, kita jalankan dengan sepenuh hati, dengan berharap, ya, menanamkan keikhlasan, berharap akan ridhonya, maka Allah, dan kita bisa beristiqomah, maka insya Allah akan tanamkan kecintaan itu dalam perkara-perkara akhirat, begitu ya. Semoga Allah tanamkan kepada kita esensi gemar beribadah. Amin ya robbal alamin. Jadi kita lanjutkan, beralih ke materi, yaitu pembahasan soal dan pembahasan koordinat Kartesius. Ini ada di buku kalian halaman 54. Ya, ada 17 nomor yang Mister bahas. Ya, tentu nggak semuanya, ya, karena waktunya tentu nggak cukup. Selebihnya kalian bisa berlatih secara mandiri. Ya, dari nomor 1 sampai 17 ini, ya, setelah Mister pelajari dan Mister bahas di sini, ya, maka runtutan soal ini adalah berurut, ya. Kita nanti diajak untuk mengenal, kemudian mengidentifikasi, mengimajinasikan titik-titik koordinat Kartesius, ya, mengimajinasikan baik berupa titik maupun berupa garis, kemudian mengidentifikasi dan juga mengilustrasikan, ya, mengilustrasikan dengan gambar, begitu. Ya, seperti ini Mister tentu harus diilustrasikan, ya, kalau menjelaskan tentang soal-soal ini. Ya, kita mulai. Jadi cukup menarik sebenarnya, ya. Cukup menarik, ya, dari mulai yang termudah kemudian sampai yang kompleksitasnya lebih tinggi berdasarkan urutan nomornya, begitu ya. Nah, mulai dari nomor 1, tentunya nomor 1 ini mudah, ya, tinggal dilihat, ya. Ini sebatas mengenal, ya. Kita ketahui koordinat Kartesius terdiri dari dua sumbu, yaitu sumbu X apsis dan sumbu Y yang saling berpotongan tegak lurus. Yang sumbu Y X itu berarti yang horizontal, kalau sumbu Y itu adalah yang vertikal, ya. Berarti jawabannya yang mana? Yang vertikal, yaitu sumbu Y, begitu ya. Nah, ini jawaban nomor 1, ya, sudah jelas, berarti sumbu Y yang vertikal. Berikutnya nomor 2, titik min 3,4. Titik min 3,4 berarti min 3 urutannya adalah X dulu baru Y, ya. Min 3 berarti X-nya, min berarti dia ke arah kiri, ya. Ke arah kiri dari titik asal, ya. Min 3, kemudian 4 koordinat Y berarti ke bawah. 4 positif berarti ke atas, ya. Berarti posisinya ada di, nah, di sini, ya. Min 3,4 berarti ada di kuadran kedua, ya. Jadi mulai dari di sini kuadran pertama, ya, ini kuadran pertama, kemudian di sini kuadran kedua, kuadran ketiga, dan kuadran keempat, ya. Berarti titik 3,4 terletak pada kuadran yang kedua, ya. Berarti jawabannya adalah B. Berikutnya nomor 3, koordinat K memiliki ordinat 3 dan apsis min 5, ya. Sudah jelas di sini, berarti yang duluan apa? Yang duluan disebutkan adalah X, yaitu apsis, baru Y. Berarti urutannya min 5,3, ya. Min 5,3 berarti jawabannya adalah B. Ya, semoga bisa dipahami, ya. Kita lanjutkan nomor berikutnya, nomor 4. Diketahui titik-titik berikut.
1 min 4,6, 2 2,5, 3 min 3, min 4, 10, min 1. Di antara titik di atas, titik-titik yang terletak di kuadran keempat adalah, nah sebagai ukuran ya, sebagai acuan parameter, kita ketahui bersama bahwa perpotongan sumbu X dan sumbu Y pada bidang kartesius ya akan membentuk 4 daerah kuadran ya. Ialah kuadran pertama, kedua, 3 dan 4. Di mana yang kuadran pertama di sini adalah X-nya berarti ada di sebelah kanan ya. Di sebelah kanan berarti positif, kemudian Y-nya ke atas berarti positif. Positif berarti itu adalah di kuadran yang pertama. Ya, kemudian berikutnya di kuadran kedua berarti X-nya ke arah ke kiri. Ya, berarti X-nya adalah negatif, kemudian Y-nya ke arah atas berarti positif. Negatif positif ya, negatif positif berarti itu adalah kuadran kedua. Berikutnya kita lihat yang kuadran yang ketiga. Kuadran ketiga berarti X-nya ke arah kiri berarti negatif, kemudian Y-nya ke arah bawah juga negatif ya. Y-nya ke arah bawah negatif, berarti negatif itu berada di kuadran yang ketiga. Berikutnya kita lihat yang kuadran keempat ya. Kuadran keempat berarti X-nya ke arah kanan ya. Ke arah kanan berarti positif. Kemudian Y-nya ke arah bawah. Ke arah bawah berarti negatif. Ya, ini menjadi ukuran ya untuk menentukan posisi titik apakah berada di kuadran pertama, kedua, ketiga atau keempat. Ya, kita lihat berarti mana jawaban yang benar? Yang min 4,6 berarti jawabannya adalah 2 dan 4 ya. 2 dan 4 yang berada di kuadran keempat ya, berarti di sini ya. Posisinya di sini. Di kuadran keempat ya. Yaitu positif negatif ya. Positif negatif berarti ada di 2 dan 4 ya. Positif negatif ya, berarti jawabannya adalah C begitu. Kemudian nomor 5, koordinat titik berikut yang berada di atas sumbu X. Berada di atas sumbu X. Berarti alternatifnya yang berada di sumbu X adalah kuadran 1 dan kuadran kedua. Ya. Di mana kuadran ke-1 berarti positif-positif, untuk kuadran kedua adalah negatif-positif, ya. Berarti jawabannya adalah negatif. Alternatif optionnya yang ada adalah min 1,5 ya, yang berada di kuadran kedua, yaitu termasuk daerah yang berada di atas sumbu X ya. Sementara kalau di bawah sumbu X itu adalah kuadran ketiga dan kuadran keempat. Ini kuadran ketiga, ini kuadran keempat berada di bawah sumbu X ya. Yang berada di atas sumbu X adalah 1 dan 2 ya. Berarti berdasarkan optionnya, berarti optionnya yang benar adalah min 1,5 karena berada di kuadran kedua ya. X-nya negatif, Y-nya X-nya negatif, Y-nya positif, berada di kuadran kedua yaitu di atas sumbu X begitu ya. Nomor berikutnya nomor 6, kita lihat koordinat titik di atas yang benar adalah kita identifikasi masing-masing titiknya mulai dari titik A. Di situ sudah ada petak-petaknya. Kita lihat titik A adalah 1 langkah ke arah kiri, berarti min 1 negatif. Kemudian titiknya berhimpit dengan sumbu X. Kalau berhimpit dengan sumbu X berarti koordinat dari berhimpit itu berdempet ya. Berhimpit dengan sumbu X berarti koordinat yang Y-nya adalah 0 ya. Yang X-nya min 1 ke arah kiri berarti min 1,0 ya. Untuk titik A adalah min 1,0. Kemudian berikutnya untuk titik B, lihat ke kanan, lihat petak-petaknya 3 langkah ke kanan ya. Titik B 3 langkah ke kanan. 3 langkah ke kanan. Nah, 1, 2, 3 ya.
3 ke kanan berarti positif, kemudian 1 ke bawah ya. 1 ke bawah berarti negatif. Berarti koordinatnya adalah 3, min 1 ya. Kemudian titik C. Titik C berarti ada di kuadran ketiga ya. X-nya ke kiri berarti negatif, kemudian Y-nya ke bawah adalah negatif. Negatif, negatif, kita lihat petaknya mulai dari titik asalnya ke arah kiri min 3 X-nya, kemudian ke arah bawah juga min 3. Ya, berarti yang C, koordinat C adalah koordinatnya min 3, min 3. Kemudian titik D. Titik D berada di kuadran ke-1. Kita tinggal hitung mulai dari koordinat X-nya, berarti 4 langkah ke arah kanan ya, kemudian ke atas 2 langkah 4,2 ya, 4,2. Berarti mana jawaban yang benar? Ya, jawaban yang benar adalah sesuai dengan optionnya, berarti option C, min 3, min 3. Sementara yang lain tidak sesuai dengan di gambarnya ya. Jadi yang benar adalah jawaban C, yaitu C, min 3, min 3. Nomor 7 cukup jelas, titik potong sumbu X dan sumbu Y adalah perpotongan sumbu X dan sumbu Y. Ini titik asal atau titik pusatnya dengan koordinat 0,0 ya. Ini 0,0, yaitu titik asal perpotongan tegak lurus antara sumbu X dan sumbu Y. Berarti jawabannya adalah C. Nomor berikutnya. Nomor 8, jarak titik 3, min 5 terhadap titik acuan 0,1 adalah, dilihat titiknya. Ini titik 3, min 5 berarti ada di kuadran yang keempat. Kemudian sebagai acuannya adalah 0,1. Nah, 0,1 berarti X-nya 0, berarti dia berhimpit dengan sumbu Y, kemudian Y-nya 1, 0,1. Dari acuannya berarti dari titik 0,1 menuju ke titik 3,5 ya, kita hitung berarti ke sini ya, ke kanan berapa langkah? 1, 2, 3 ya, 3 langkah ke kanan, kemudian ke bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6 langkah ke bawah ya. Berarti jawabannya adalah 3 langkah ke kanan dan 6 langkah ke bawah, begitu ya. 3 langkah ke kanan dan 6 langkah ke bawah, berarti jawabannya adalah B. Jarak titik nomor 9, jarak titik min 3,5 terhadap sumbu X adalah min 3,5. Tinggal kita hitung jaraknya berapa dari sini ke sini ya. Ini ke sini berapa? Ke sumbu X 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jarak titik, min 3,5 ya. Kebalik, min 3,5 berarti min 3,5 berarti di sini titiknya ya, min 3,5. Min 3,5 berarti berapa jaraknya? Min 3,5 berarti sini ya. Terhadap sumbu X 1, 2, 3, 4, 5 sama ya. Jaraknya berarti 5 satuan. Jadi bukan di sini titiknya, kalau ini 3 min 5 ya. Jadi yang min 3,5 ada di kuadran kedua ya. Ternyata jaraknya sama, yaitu 5 satuan ke sumbu X, begitu ya. Jawabannya adalah C. Nomor berikutnya. Jadi 3 satuan ke kanan tadi ya, 3 satuan ke kanan dan 6 satuan ke bawah
ya. Tadi jawabannya adalah B ya. Kita lanjutkan nomor 10. Jarak titik min 4, min 5 terhadap sumbu Y adalah, kita lihat titik min 4, min 5 terhadap sumbu Y. Ini sumbu Y ya, tinggal kita hitung ya, berarti berapa satuan dari titik min 4,5 ke sumbu Y ya, tinggal dihitung petaknya ya. 1, 2, 3, 4, 5, berarti 5 satuan. Berarti jawabannya adalah B, 5 satuan. Berikutnya nomor 11. Jarak titik A min 1,2 terhadap garis yang melalui titik 3, min 5 dan 3,4. Kita gambarkan posisi titiknya, yaitu ini titik A min 1,2, kemudian ada dua titik yaitu 3, min 5 dan 3,4 ya. Kalau kita hubungkan 3, min 5 dengan 3,4, maka akan membentuk suatu garis lurus yang sejajar dengan sumbu Y dan memotong sumbu X di titik 3 ya. Berarti garis ini adalah garis dengan persamaan garis X sama dengan 3 karena memotong sumbu X di koordinat 3 ya. Bisa kelihatan di situ koordinatnya. Nah, berarti pertanyaan jarak dari titik A ke garis X sama dengan 3 ya, berapa satuan dari titik A ke garis X sama dengan 3? Tinggal kita hitung petaknya, dari titik A ke garis X sama dengan 3 berarti 4 satuan. 1, 2, 3, 4 ya, berarti jawabannya adalah C. Kemudian nomor 12. Nomor 12 kita lihat, jika garis A sejajar dengan sumbu X. Pernyataan berikut yang benar mengenai garis A adalah alternatif garis yang sejajar dengan sumbu X. Garisnya bisa ini sumbu X ya, yaitu yang absis. Garisnya bisa berada di atas sumbu X atau berada di bawah sumbu X ya. Sejajar dengan sumbu X berarti ada di atas atau di bawah, atau garisnya bisa berupa garis yang berhimpitan, dempetan dengan sumbu X ya, itu alternatif garis A ya, yang dikatakan sejajar dengan sumbu X. Jadi bisa di atas sumbu X, bisa di bawah sumbu X dengan posisi sejajar, atau bisa juga garisnya berhimpit dengan sumbu X ya. Ada 3 alternatif ya. Maka pernyataan yang berikut yang benar ya, kita lihat opsinya satu-satu. Garis A pasti melalui pusat koordinat 00. Apakah benar garis A melalui koordinat 00 ya? Belum tentu ya. Tidak semuanya garis A alternatifnya melalui koordinat 00 ya, berarti option A salah. Kemudian yang B, garis A sejajar sumbu Y. Ya, tadi sudah dikatakan sejajar sumbu X, di sini ada gambarnya, bukan sejajar sumbu Y tapi harusnya memotong sumbu Y ya. Kalau yang sejajar itu dengan sumbu X ya, berarti bukan B jawabannya. Kemudian garis tegak lurus dengan garis X sama dengan 5. Kita gambarkan garis X sama dengan 5. Nah, berarti memotong di koordinat 5, memotong sumbu X di koordinat 5. Ini adalah garis X sama dengan 5. Kita perhatikan garis X sama dengan 5, dia akan berpotongan dengan garis A ya. Karena garis A-nya adalah sejajar dengan sumbu X, ternyata dia bisa saling berpotongan tegak lurus ya, berarti ini adalah jawabannya, yaitu jawabannya C ya. Sementara kalau D, garis A tegak lurus dengan garis Y sama dengan min 2 ya, bukan tegak lurus akan tetapi sejajar ya. Ini garis Y sama dengan min 2, dia tegak lurus tapi sejajar ya. Kalau tegak lurus, kita lihat gambarnya ya seperti ini ya.
yang biru saling berpotongan, garis yang biru yaitu garis A saling berpotongan dengan tegak lurus dengan X sama dengan 5. Sementara dengan garis Y sama dengan min 2 harusnya adalah sejajar. Berarti yang mana jawabannya? Ya, jawabannya adalah yang C, begitu ya. Berikutnya kita lanjutkan nomor 13. Suatu persegi dengan panjang sisi 10 satuan memiliki sumbu simetri di titik min 2,3. Jika B 3,8 dan C 3,-2 titik berikut yang berada pada persegi, ya kita gambarkan dulu titik-titiknya, yaitu titik simetrinya. Min 2,3. Titik simetri artinya pusat dari perseginya ya, titik tengahnya. Pusat dari perseginya. Nah, kemudian ada titik 3,8 dan titik 3,-2. Kemudian nah ini kalau kita hubungkan ya, ini salah satu ruas garis perseginya. Jadi kalau panjangnya 10 satuan, persegi berarti panjangnya sama. Ya, semua ruas garisnya panjangnya sama, yaitu 10 satuan. Ya, berarti yang sebelah kiri juga 10 satuan, ya berarti proporsional. Berarti kalau dari sini kita hitung jaraknya adalah berapa satuan? Ini ada 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5 satuan. Berarti dari A ke ruas garis yang sejajar dengan ini, bukan garis BB, ini harusnya garis ini C ya. Ini bukan, ini salah nulis, ini harusnya garis C, titik C begitu ya, titik C 3,-2. Nah, kita hubungkan ini ya. Nah, berarti gambar perseginya nah seperti ini ya. Jadi 10 satuan ruas garisnya. Kemudian titik berikut yang berada pada persegi, berarti titik yang berada di dalam persegi. Ya, kita lihat option A 0,5. Nah, berarti ya sudah jawabannya 0,5 ya, karena dia berada pada persegi, artinya berada di dalam persegi ya. Sementara yang lain kita lihat 5,0 berarti di luar, 3, -3 juga di luar, kemudian min 7,3 ini dia berhimpit ya, berhimpit dengan ruas garisnya, berarti bukan berada di dalam ya. Berarti jawabannya adalah yang berada pada persegi, yaitu 0,5 ya. Jawabannya adalah A ya, 0,5 begitu. Kemudian nomor 14. Nah, kita lihat nomor 14, titik R berada di tengah-tengah garis PQ. Titik P min 2,5 dan Q 4,-11. Koordinat titik R adalah, kita gambarkan, ini P min 2,5. Kemudian Q-nya berada di bawah ya. Nah, kemudian kita hubungkan ya. Ini Q-nya tidak terlihat, mohon maaf ya. Q-nya berada di bawah, kita hubungkan titik P dengan titik Q ya, titik Q 4,-11. Koordinat titik R adalah titik-titik, karena titik R ini berada di tengah-tengah titik garis PQ ya. Berarti nanti posisi titik R-nya tengah-tengah, berarti kita ambil tengah-tengah ya. Kita bagi 2 ya, kita ambil rata-ratanya. Ya, berarti min 2,4 ya. Ini min 2 ini adalah ini di sini ya. Koordinat dari P min 2 ditambah 4, tengah-tengahnya berarti dibagi 2. Kemudian yang Y-nya 5 ditambah min 11 dibagi 2 ya. Sehingga nanti koordinat R-nya adalah min 2 tambah 4 berarti 2. 2 bagi 2 1 ya.
5 tambah min 11 berarti min 6, min 6 bagi 2 berarti min 3. Berarti koordinat R-nya tengah-tengahnya dari garis PQ adalah 1, min 3. Ya, berarti jawabannya adalah C, 1 min 3. min 3 begitu ya. Nomor berikutnya 15, 16, 17. Nomor 15. Nomor 15 diketahui titik A min 3, min 4. Nah, ini titik A min 3, min 4, kemudian B min 3,0. Ini titik B min 3,0 dan C min 3,5. Ini titik C min 3,5. Letak titik A, B, dan C berada pada A, B, dan C. Ya, berada pada garis ya. Kita hubungkan A, B, dan C. Berarti dia berpotongan di memotong sumbu X di koordinat min 3 ya. Artinya ini adalah garis X min 3 ya. Berarti jawabannya adalah letak titik A, B, dan C adalah pada garis X min 3. Nah, ini jawabannya X sama dengan min 3. Nomor berikutnya nomor 16. Nomor 16 diketahui titik A 6,1. Kemudian titik B 7,4, titik C 2,4. Dan titik D membentuk bangun jajar genjang. Maka koordinat titik D adalah kita hubungkan titik A, B, dan C ya. Nah, karena ini adalah bangun jajar genjang, maka dari titik A kita sempurnakan ruas garisnya yang membentuk jajar genjang. Maka dari titik A kita tarik garis yang sejajar dengan BC ya. Sejajar dan sama panjang dengan BC ya. Kemudian satu lagi garisnya yang sejajar dengan AB ya, dari titik C ya, kita tarik sejajar dengan AB dan sama panjang ya. Berarti posisi titik D-nya ada di sini ya. Titik D kita lihat koordinatnya adalah 1,1. Berarti apa jawabannya? Jawabannya adalah nomor 16. Jawabannya adalah 1,1 ya. Jawabannya adalah A. Nah, terakhir nomor 17. Luas dari bangun yang dibentuk oleh titik A 3,6, B 3,1, C min 1, min 2, D min 1,3. Kita gambarkan titiknya 3,6 titik A, kemudian titik B 3,1, titik C min 1, min 2, kemudian titik D min 1,3. Kita hubungkan titik-titik tersebut, ternyata membentuk suatu bangun jajaran genjang ya. Suatu bangun jajar genjang. Yang ditanyakan adalah luas dari bangun ini ya, luas dari bangun jajar genjang ini. Ya. Masih ingat luas jajar genjang adalah alas kali tinggi ya, alas kali tinggi. Nah, yang namanya alas dan tinggi itu adalah ruas garis yang saling tegak lurus. Maka kita bisa ambil alasnya adalah ruas garis AB, ini sebagai alas, maka tingginya adalah jarak dari titik D ke garis AB ya. Tingginya adalah yang tegak lurus adalah jarak dari titik D ke garis AB. Berarti berapa satuan? Kita hitung ada 4 satuan ya. Tingginya 4 satuan. Alas kali tinggi berarti 4 dikali 5. 4 dikali 5 dikali 4 yaitu 20 satuan luas ya. Alhamdulillah, semoga Allah memberikan kita kepahaman ya terhadap pelajaran yang kita pelajari. Amin ya robbal alamin. Demikian yang bisa Mister sampaikan pelajaran kita di hari ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kifaratul majelis.
Subhanakallahumma wa bihamdihi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.